Baik adik-adik semua, setelah kita belajar tentang cara membaca Quran Surah Al-Maidah ayat kedua, selanjutnya kita akan membahas tentang isi kandungan atau isi hikmah dari Quran Surah Al-Maidah ayat kedua. Baik, coba perhatikan di sini adik-adik semua, di gambarnya. Oke, saya tandai dulu ya, supaya kita lebih memahami. Coba perhatikan ini ya, yang kakak ingkari. Ini adalah terjemahan atau artinya surah Al-Maidah ayat kedua ini ya. Coba perhatikan artinya. Silahkan adik-adik semua membacanya ya. Dan tolong menolonglah kamu dalam kurung ini ya, pengertiannya. Artinya, tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Oke ya, coba perhatikan baik-baik ya. Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Takwa artinya beriman kepada Allah ya. Takwa artinya dari kata dasar takwa artinya takut, artinya dia takut kepada Allah ya, memenuhi segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Oke, kemudian perhatikan, saya hapus dulu tandanya ya. Perhatikan di sini di bagian di bawah artinya, penjelasannya. Melalui ayat di atas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita untuk saling tolong menolong kepada sesama. Jadi maksud ayat di atas itu, Allah mengajarkan kita untuk saling tolong menolong kepada sesama. Tentu saja tolong menolong disertai dengan hati yang ikhlas, hati yang tulus ya. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingati ya, memperingati. Coba perhatikan kata memperingati ya. Memperingati kita untuk tidak tolong menolong dalam berbuat dosa ya. Seperti apakah contohnya? Ya, silahkan adik-adik semua cari di buku cetak agamanya masing-masing bagaimana cara tolong menolong atau bagaimana contohnya saling tolong menolong kepada hal kebaikan dan contoh perilaku tolong menolong dalam berbuat dosa. Oke, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan bagian materi di bawah ini tentang kandungan isi Al-Quran Surah Al-Maidah ayat kedua. Oke ya. Ini saya hapus dulu. Oke. Di sini ada beberapa materi ya yang harus kita pahami. Oke ya. Yang ini silahkan kamu kerjakan di buku catatan agamanya masing-masing ya. Coba perhatikan gambar ini. Ini adalah seorang siswa menolong menyeberangi jalan seorang kakek. Ini adalah salah satu contoh tolong menolong dalam hal kebaikan ya. Kebaikannya. Tahu saya jelek tulisannya ya, saya hapus saja. Dalam hal kebaikan ya. Ini contoh tolong menolong dalam hal kebaikan. Baik, kita hapus tandanya dulu. Oke, perhatikan di sini penggalan surah Al-Maidah ini berisi tentang ajakan tolong menolong dalam mengerjakan kebaikan
dan jangan. Nah, jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan, ya. Oke. Kita diharuskan saling menolong kepada sesama kita dalam berbuatan baik dan ketakwaan. Jadi kita diharuskan saling tolong menolong, ya. Saling tolong menolong. Saya hapus dulu. Nah, saling tolong menolong kepada sesama dalam perbuatan baik, ya. Jadi dalam perbuatan baik, contohnya tadi ini, ya, seorang siswa menolong kakek menyeberang jalan, ya. Sebaliknya hindari saling menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Misalnya, coba perhatikan misalnya, ada teman kita yang mengajak kita membolos. Mengajak teman kita membolos. Jadi hendaknya dihindari atau ditolak. Kenapa ditolak? Karena membolos adalah perbuatan yang tidak baik. Tetapi bila ada teman kita yang mengajak kita ke masjid untuk mendengarkan ceramah agama, mengajak teman kita ke masjid untuk ceramah agama atau sholat berjamaah, maka kita harus mendukungnya. Oke, ya. Jadi sudah jelas adik-adik semua, ya, bagaimana contoh ajakan atau tolong menolong dalam kebaikan dan tolong menolong dalam perbuatan dosa, ya. Sudah jelas, ya, contohnya. Oke, kita coba turunkan ke bawah. Kita hapus dulu tandanya. Oke, kita hapus tandanya dulu. Kemudian masih ada sambungannya di bawah. Begitu pula bila ada teman mengajak nonton televisi. Begitu pula ada teman mengajak nonton televisi atau main game. Ini dia, main game terus menerus sehingga lupa makan dan belajar. Jadi ini adalah kejadian yang hampir sehari-hari kita temui, ya, adik-adik semua. Begitu pula ada teman mengajak nonton televisi atau main game terus-menerus sehingga kita lupa makan dan belajar. Kita harus juga menolaknya, ya. Jadi kita harus menolaknya. Kenapa? Karena terlalu lama kita main game sehingga lupa makan, maka kesehatan kita akan terganggu dan belajar kita juga pun akan terganggu. Apabila kita terganggu belajar, maka segala tugas-tugas yang diberikan kepada ibu bapak guru akan tertunda. Apabila tertunda, maka kita akan mendapatkan nilai yang tidak baik kepada gurunya, ya. Oke. Kemudian coba, tetapi bila ada teman yang mengajak kita belajar bersama, ada teman kita mengajak kita belajar bersama, maka kita harus mau bergabung. Oke, jadi kalau ada teman kita mengajak belajar bersama, hendaknya kita juga harus bergabung, ya, karena belajar bersama itu dapat menambah pengetahuan kita sehingga kita bisa mengetahui apapun yang kita tidak ketahui dari teman kita, ya. Oke, karena belajar bersama, ini alasannya, karena belajar bersama sangat baik dan menguntungkan. Insya Allah kita akan mendapat karunia dan pahala dari Allah. Jadi kalau kita melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan mendapat karunia, ya, karunia atau keridhaan, ya, kepada sesama, ya, dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita tidak sia-sia berbuat baik. Ada ganjaran pahala dari Allah, ya. Oke, kita hapus lagi. Yang kita turunkan ke bawah. Oke, sekarang tugas
Oke, tidak usah ini kerja ya. Jadi inilah pelajaran kita untuk hari ini. Semangat terus belajar adik semua dan jaga kesehatannya. Kita akan bertemu kembali di video berikutnya dengan materi yang baru, yaitu materi pelajaran 7 ya. Sekian dari kakak. Semangat terus belajar adik-adik semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.